Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana teman-teman kabarnya? Hari ini siapa yang nggak berangkat atau izin? Berapa orang? 5. Ada yang hadir? Oke. Hari ini kita bakal belajar tentang prinsip. Kalian tahu nggak prinsip itu apa? Kalian kira-kira punya prinsip nggak? Apa? Itu apa? Sebagai seorang siswa belajar. Nah, prinsip itu penting ya teman-teman dalam bagi kehidupan kita. Apalagi untuk geografi. Geografi itu punya prinsip pegangan dorongan. Nah, kita akan mempelajari 4 prinsip. Yang pertama, distribusi atau persebaran. Yang kedua interrelasi, hubungan timbal balik, sebab akibat. Terus yang ketiga deskripsi, mendeskripsikan suatu fenomena geosfer. Terus yang keempat korologi, gabungan dari ketiga prinsip. Yang pertama, prinsip distribusi. Distribusi ini paling gampangnya diingat tentang persebaran suatu fenomena geosfer. Contoh persebaran flora fauna di Indonesia itu kita kaji dengan prinsip distribusi. Contoh lain apa? Persebaran penduduk yang tidak merata itu termasuk prinsip distribusi. Ada yang kurang paham? Lanjut ya. Yang kedua ini ada interrelasi, hubungan timbal balik apa atau sebab akibat atas fenomena geosfer. Jadi misalnya fenomena 1 disebabkan oleh fenomena 2, itu masuk hubungan timbal balik atau prinsip interrelasi. Ini contohnya, daerah yang terletak di pantai bagian barat Sumatera dan selatan Pulau Jawa rawan gempa bumi. Hal ini disebabkan daerah tersebut terletak di batas lempeng Eurasia. Jadi ini ada sebab, ada akibatnya. Contoh lain apa? Yang ada sebab sama akibatnya. Berat. Apa benar kok? Global warming terjadi karena efek rumah kaca. Itu hubungan sebab akibat. Itu maksudnya prinsip apa? Interrelasi. Lanjut ya. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Itu penggambaran, pemaparan. Gambaran lebih lanjut, lebih jelasnya. Itu biasanya pakai ini, tabel, grafik, peta, citra, tulisan, diagram. Nah, itu tentang prinsip deskripsi. Tabel angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Ini masuk prinsip deskripsi. Prinsip korologi. Korologi ini ada hubungan sebab akibat, ada persebaran, ada penggambaran lebih lanjut. Jadi korologi ini gabungan dari ketiga prinsip. Gejala pemanasan global tidak berkaitan dengan mencairnya gunung es, kenaikan permukaan laut, perubahan cuaca secara ekstrim. Pemanasan global juga berdampak pada penyebaran wabah penyakit virus Zika yang berbahaya bagi wanita hamil. Kira-kira itu persebarannya di mana? Persebaran wabah penyakit, terus hubungan sebab akibatnya atau interrelasinya. Nah, ini perubahan cuaca secara ekstrim menyebabkan pemanasan global, mencairnya gunung es, kenaikan permukaan laut. Nah, itu udah ada juga ya deskripsinya, gambarnya biasanya. Kalau nggak ada
deskripsi sendiri. Tahu nggak? Kira-kira ada contoh lain nggak? Nah, itu termasuk prinsip apa tadi? Yang terakhir. Ya, gabungan pokoknya gabungan dari 3 prinsip itu masuknya korologi. Dibagi kelompok. Bukan belakang aja ya. Oke, udah selesai semua? Ya. Siapa yang mau maju? Kelompok siapa yang maju? Ayo. Ayo. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Samayomi Satyawati, absen 31. Saya Dominik Wirawati, absen 5. Saya Sarah Sandara, absen 32. Kami akan menyebutkan contoh prinsip persebaran. Contohnya persebaran yang tidak merata. Bahwa prinsip interpelasi, contohnya kekeringan yang terjadi sebagai dampak adanya fenomena lanina. Contohnya kabut asap yang terjadi di tahun 2016 disebabkan oleh kebakaran hutan. Berdasarkan pantauan satelit, terdapat 625 titik hijau, 1.200 titik di Sumatera Selatan, 725 titik api di Kalimantan Tengah. Kabut asap menyebabkan kualitas udara memburuk di Sumatera Selatan dan Riau. Kualitas udara yang memperburuk mengakibatkan 25 bayi dan 15 orang dewasa meninggal. Kegiatan belajar di sekolah juga diliburkan. Sebanyak 225 sekolah libur di Riau dan Sumatera Selatan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Nah, teman kalian ingat ya, prinsip itu ada berapa? Apa aja? Interrelasi dan deskripsi. Sebaran itu nama lainnya prinsip distribusi. Kalau interrelasi itu hubungan sebab akibat. Kalau deskripsi itu menggambarkan lebih suatu gejala fenomena alam atau fenomena geosfer. Yang terakhir itu apa? Prinsip apa? Korologi. Korologi itu gabungan dari benar. Oke, paham semua ya ini? Oh, minggu depan kita ulangan ya? Jangan lupa belajar. Oke. Jangan lupa belajar. 30 soal ya, waktunya 60 menit.
pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.